semua. Pagi ini kita akan mulai ibadah minggu pagi ini. Kita akan satu teduh sejenak. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, terima kasih buat kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat, kuat dan segar ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai kebaktian hari ini, Tuhan tolong bimbing, sertai dari awal hingga akhirnya ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita naikkan lagu kedua, Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, kau ada di dalam hatiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Baiklah, saya akan bacakan hukum Allah yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita naikkan lagu ketiga, Bersamamu. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Kita mulai dari awal. melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
naikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari Bandara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Ada satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan nyanyikan lagu, Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan memancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih yang suci. Undangkanlah kasih-Nya yang suci. Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan memancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Kita ulang dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasih Tuhan? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dan menikmati hadirat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Pertama-tama saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dan juga Majelis Jemaat Gereja Sedang Kristus Kelapa Gading memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Saya sebetulnya tidak asing dengan Gereja Sedang Kristus karena saya biasa berkhotbah di Gereja Sedang Kristus di Curug setiap 3 bulan sekali, yaitu yang dilayani oleh Pendeta Iwayan Murtajaya. Dan saya juga pernah melayani juga di beberapa Gereja Sedang Kristus yang lain, seperti di Bandung, di Sukabumi, dan di Bogor. Jadi senang sekali kalau saya juga bisa melayani jemaat Tuhan Gereja Sedang Kristus di Jakarta ini. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan bersama dengan kami. Sebab Tuhan sudah berjanji akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa di surga, bawalah saat ini segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Bukalah pikiran dan hati kami. Jadikan kami seperti seorang murid yang mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak memiliki apapun yang dapat disampaikan selain kebenaran firman-Mu saja. Kuasailah hati pikiran serta lidah bibirnya, sehingga apa disampaikan seturut dengan firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Amin.
Saya pernah sekolah di Singapura. Salah satu guru yang mengajar saya adalah seorang India. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, namanya Dr. G.D. James. Dan tiap kali beliau khotbah ini selalu ada saja ilustrasi yang menarik, sehingga dibuatlah buku. Sehingga kita bisa membaca apa yang sudah dikhotbahkan oleh pendeta James ini. Ada satu yang menarik adalah ketika dia cerita diundang ke Amerika untuk dia berkhotbah. Dan ketika dia naik mimbar, dan di Amerika itu katanya setiap kali itu dia naik mimbar, di mimbar itu selalu ada tulisan. Contohnya, khotbahkanlah Kristus, hanya Kristus saja. Lalu kemudian juga ada lagi di mimbar yang lain, gereja lain yang menuliskan, muliakan Tuhan, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia saja. Suatu ketika dia khotbah sebuah gereja, ketika dia naik mimbar, agak aneh tulisan yang ada di mimbar. Tulisannya begini, berbahagialah pendeta yang khotbahnya pendek, sebab dia akan diundang lagi. Saya khotbah baru kali ini di Gereja Sedang Kristus, dan tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah melihat tanda-tanda akhir zaman. Dan saya punya catatan itu tebal segini mengenai tanda-tanda akhir zaman. Mungkin khotbah saya pasti panjang, tapi saya akan usahakan bagaimana semaksimal mungkin waktu yang diberikan untuk saya bisa menjelaskan atau membawa kita mengenai hal-hal berhubungan dengan akhir zaman. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara bisa membaca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Mengingat waktu yang singkat, saya tidak akan membaca ayat-ayat tersebut, tapi Bapak Ibu saudara membuka Alkitab dan membacanya. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Saya hanya membaca ayat yang ketiga saja. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Inilah awal dari perikop di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Yaitu murid-murid bertanya pada Yesus mengenai tanda kesudahan dunia. Dan kemudian ayat selanjutnya Tuhan Yesus menguraikan semua apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Dan kalau kita sama membaca pasal ini, Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, ada dua ayat kunci. Apa itu? Ayat kunci yang pertama adalah ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat kunci yang kedua adalah ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia atau di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah dua ayat kunci dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Waspada dan juga tentang Injil yang akan diberitakan di seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada berbagai istilah di Alkitab yang mengungkapkan tentang kesudahan segala sesuatu. Yaitu misalnya kita mengenal kata akhir zaman atau istilah akhir zaman. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 28 ayat 20 dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 39. Lalu ada hari Tuhan. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 20, 2 Petrus 3 ayat 10. Lalu kemudian mengenai hari Kristus.
Filipi pasal 1 ayat 10, lalu disebut juga hari terakhir, yaitu Matius pasal 7 ayat 22. Judul daripada khotbah inilah melihat tanda-tanda akhir zaman. Melihat atau memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita memperhatikan tanda-tanda akhir zaman, itu adalah sesuatu yang alkitabiah, artinya tidak bertentangan dengan Alkitab. Tapi yang bertentangan dengan Alkitab adalah mencari tahu atau memprediksi atau meramal kapan akhir zaman itu terjadi. Nah, inilah yang seringkali juga banyak orang penasaran, ingin tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Sehingga diprediksi, diramal, sehingga ada banyak ramalan-ramalan pun dicoba untuk mengetahui tentang kedatangan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman. Nah, prediksi mengenai hari Tuhan atau akhir zaman sudah bukan hal baru. Sejak dari abad kedua sudah muncul ramalan-ramalan tentang kedatangan Kristus. Dan biasanya ayat Alkitab yang menjadi dasar bahwa mereka tahu kapan akhir zaman tiba, itu diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4. Demikian, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat itu di situ mengatakan kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Artinya anak-anak terang tahu apa yang akan terjadi. Ditambah lagi dengan juga Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa. Nah, dari ayat-ayat inilah mereka berpikir bahwa anak Tuhan pasti diberitahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, inilah pengajaran yang salah, yang keliru, yang tidak perlu kita juga ikuti, karena memang di Alkitab dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau ada orang yang menghitung-hitung, memprediksi, meramal, kapan akan terjadi, itu berarti mereka adalah guru palsu atau nabi palsu, atau mereka adalah orang-orang yang tidak perlu diikuti. Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca ya, atau membuka di Google sekarang ini, informasi begitu banyak di Google. Bapak Ibu bisa cari itu misalnya prediksi hari Tuhan. Apa saja yang terjadi ketika hari Tuhan atau ramalan-ramalan tentang hari Tuhan. Bapak Ibu bisa baca. Jadi saya tidak usah harus juga membaca atau menerangkan banyak hal mengenai hal ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu ya di dalam ya prediksi itu atau ramalan itu dimulai sejak tahun 156 sudah ada. Sudah ada yang namanya itu Montanus dari Virgia bersama dengan juga Priscilla dan Maximilia. Mereka mengatakan bahwa Tuhan akan datang pada tahun 156 Masehi. Dan tidak terjadi. Kemudian juga ada yang mengatakan Yesus akan datang pada tahun 500. Itu diprediksi oleh yang namanya Hippotilus, seorang teolog abad ketiga. Ya, lalu juga ya banyak lagi Bapak Ibu Saudara bisa baca catatan itu di dalam ya prediksi-prediksi itu semuanya. Dan yang singkat ceritanya, kita mungkin pernah dengar ada seorang juga di Indonesia yang namanya itu Pendeta Mangapin Siboya. Pendeta Mangapin Siboya ini adalah pendeta dari Gereja Rema Pentakosta Philadelphia di Bandung. Ya, atau Jemaat Pondok Nabi Bale Endah Bandung. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003 pada jam 9 kira-kira sampai jam 15. Dan ternyata apa yang terjadi? Yesus tidak datang pada tanggal 10 November 2013. Justru yang datang siapa? Yang datang adalah polisi. Ya, aparat kepolisian menciduk, menjebloskan sang pemimpin itu Pendeta Mangapin Siboya ke penjara. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
tanda-tanda akhir zaman sudah dicatat dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Apa saja? Yaitu misalnya yang pertama, munculnya Mesias palsu. Lalu yang kedua, deru perang dan kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Lalu yang ketiga, ada bahaya kelaparan. Ada tanda-tanda dahsyat dari langit. Sakit penyakit terus bermunculan. Lalu ada gempa bumi di berbagai tempat. Dan kemudian juga orang percaya itu dibenci, disiksa, dan banyak yang murtad. Muncul nabi-nabi palsu. Muncul juga kedurhakaan semakin bertambah, kan kasih menjadi dingin. Dan yang terakhir adalah Injil diberitakan ke seluruh muka bumi. Inilah daftar dari tanda-tanda akhir zaman. Saya tidak akan menyentuh semuanya hal ini, kita hanya melihat atau memperhatikan hanya beberapa hal saja. Yang penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi akhir zaman. Saya akan bacakan ulang di dalam Matius pasal 24 ayat 4 dan 5, ayat kunci yang tadi saya sudah sebutkan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah. Waspadalah. Dan kemudian lanjutkan ayat 5. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini yang muncul sebagai tanda-tanda akhir zaman. Banyak Mesias palsu di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu juga bisa baca nanti juga di buku-buku ataupun juga ya buka Google lagi, ya tanya di Mbak Google Mesias palsu, ada semua daftarnya juga di situ. Jadi saya tidak usah harus yang memperpanjang hal ini. Singkat saja, misalnya sebagai contoh, ya di Korea muncul namanya Sun Myung Moon, ya Reverend Sun Myung Moon dari Unification Church. Dia mengaku dialah Mesias. Kemudian juga dari Puerto Rico ada namanya Jose Luis de Jesus, juga mengaku dia sebagai Mesias. Lalu kemudian juga ada Wayne Ben atau Michael Traverser dari Meksiko atau New Mexico. Ada lagi juga dari Siberia, nama itu Sergio Torov, ya mengaku dia juga Mesias. Dia tadi adalah seorang polisi, dia punya rambut gondrong, punya cambang dan kumis sama seperti wajah Yesus di lukisan. Kemudian dia mengklaim dirinya adalah Mesias dan orang banyak mengikuti dia. Lalu ada lagi juga di Brasil yang namanya itu Henry Alvaro Days. Di Australia juga ada namanya Luke dan Miller. Semua mengaku Mesias. Tapi mereka bukan Mesias, mereka Mesias palsu. Itu yang jadi tanda-tanda akhir zaman. Sampai sekarang pun masih banyak muncul yang mengaku dirinya Mesias. Lalu juga dikatakan tanda-tanda akhir zaman adalah di mana kita memperhatikan ada peperangan di mana-mana. Deru perang dan kabar tentang perang. Yang paling kita ingat adalah tentu Perang Dunia Pertama. Ya, perang global berpusat di Eropa mulai tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Lalu Perang Dunia Kedua, ya juga perang global mulai tahun 1939 sampai dengan 1945. Terus perang terjadi di mana-mana. Ada perang Korea Utara dengan Korea Selatan. Ada perang Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Lalu juga ada perang Teluk, ya. Perang Iran-Irak, ya. Perang di Afghanistan, lalu perang yang dimulai oleh gerakan ISIS, ya. Di mana Islamic State in Iraq and Syria atau negara Islam di Irak dan Suriah berusaha untuk bagaimana menggalang, ya, kebersamaan untuk mendirikan negara Islam.
Ini terus-menerus terjadi sampai sekarang dan bahkan dikatakan ada 8.000 perjanjian damai telah dibuat dan dilanggar. Karena orang semua suka perang. Lalu kemudian setiap hari tentara bertempur di 30 sampai 40 negara. Bayangkan, setiap hari ya seorang tentara itu bertempur ya di 30 sampai 40 negara. Dan dikatakan juga 7 juta orang tewas sejak tahun 1970-an akibat perang. 7 juta orang tewas sejak tahun 1970-an akibat perang. Nah, apa tanda-tanda berikutnya tentang akhir zaman? Dikatakan ada penyakit. Sakit penyakit tidak ada habis-habisnya di muka bumi. Penyakit yang satu muncul diketemukan obatnya, muncul lagi penyakit yang baru yang belum ada obatnya. Penyakit menular, dan yang belum ada obatnya terus bermunculan. Mulai dari dulu ada kusta, kemudian ada HIV AIDS, Acquired Immunity Deficiency Syndrome. Lalu kemudian ada Ebola, meningitis, antraks, ditambah dengan peperangan dengan menggunakan senjata biologis. Sehingga bumi ini penuh dengan berbagai macam virus bermunculan. Dan terakhir ini kita sedang dalam keadaan di mana kita menghadapi virus yaitu COVID-19. Ya. Dan menurut sejarah kira-kira setiap 100 tahun sekali ada wabah muncul di bumi. Ya, kira-kira 100 tahun sekali ada wabah muncul di bumi. Ya, Bapak Ibu juga bisa buka di Embah Google lagi. Ya. Saya cuma memberikan informasi sedikit saja. Kalau mau baca lebih detail, silakan buka internet. Ya, informasi berlimpah-limpah. Misalnya, ya tahun 1720 itu ada wabah besar di Marseille di Eropa Barat, itu di Prancis. Ya, menewaskan 100.000 orang. Ya. Lalu kemudian juga ada pandemi kolera pertama tahun 1817, jadi kalau tadi 1720, kemudian 1817 sampai 1824, ada wabah kolera di dunia. Ya, sebagai pandemi kolera Asia pertama atau kolera Asia. Ya, dikatakan pada Maret 1820, penyakit ini teridentifikasi di Siam atau Thailand, dan kemudian menyebar dari Manila, dari Bangkok ke Manila, dan kemudian sampai juga ke Indonesia. Dan menurut statistik yang meninggal itu atau korban itu kira-kira 8.750.000 orang meninggal karena kolera. Ya. Terus ada lagi 100 tahun berikutnya yaitu disebut pandemi influenza. Tahun berapa? 1918. Jadi 100 tahun yang lalu kira-kira ya muncul itu virus yang disebut H1N1 atau disebut juga itu flu Spanyol, ya. Dan ini dikatakan ya 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia dikatakan itu terinfeksi. Jumlah kematian diperkirakan 50 juta orang di seluruh dunia. Dan yang terbesar di Amerika itu 675.000 meninggal. Nah, makanya saya bayangkan 1918 berarti kalau bapak saya itu lahir 1931, berarti ini adalah bapaknya bapak saya atau engkong saya atau opa saya. Zaman opa saya. Nah, kalau dia hidup sehingga melahirkan bapak saya dan kemudian melahirkan saya, berarti dia itu ya tidak terkena infeksi flu Spanyol atau virus H1N1. Nah, kemudian setelah itu juga kita tahu beberapa tahun yang lalu pun sudah ada virus corona yang disebut itu SARS-CoV-1. Yaitu ya SARS artinya Severe Acute Respiratory Syndrome, artinya sindroma pernafasan akut. Ya. Dan itu dimulai tahun 2002 November di Guangdong, Cina. Tersebar di 29 negara, korban
tidak begitu banyak, hanya 774 yang meninggal. Dan kemudian ada lagi virus MERS, hampir sama dengan SARS-CoV. Ya. MERS itu, atau Middle East Respiratory Syndrome, itu dimulai dari beberapa negara di Timur Tengah, di Arab Saudi, pada tahun 2012. Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu. Dan sekarang ya kita semua sedang menghadapi SARS-CoV-2, yaitu COVID-19, yang bermula di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dan dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemi mulai 11 Maret 2020. Yang meninggal, yang terinfeksi sudah cukup banyak. Data saya mulai 14 Desember kemarin, ya 14 Desember kemarin itu data yang saya dapat, jumlah yang terinfeksi di dunia itu 72 juta, ya lebih. 72.692.481 orang. Lalu juga yang sembuh ada 50.897.090 orang. Yang meninggal 1.619.801 orang. Saudara mungkin nggak mau dengar lagi apa yang saya beritakan ini semuanya. Saya sampaikan. Karena memang ya pertama itu ya tidak menarik untuk kita dengarkan. Ya, dan juga itu seringkali membuat kita juga tidak mau dengar-dengar soal COVID. Nah di Indonesia juga ya sudah terkonfirmasi ya sejak data kemarin itu saya dapat 14 Desember ya itu terkonfirmasi yang terinfeksi itu 611.631 orang. Yang dirawat 91.602 orang. Yang sembuh 501.376 orang. Yang meninggal 18.653 orang. Nah, itu data-data semua yang kita bisa lihat karena akibat daripada penyakit virus yang melanda dunia. Dan kemudian tanda-tanda akhir zaman juga adalah dikatakan ada gempa bumi yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu juga bisa buka lagi di Google, ya. Daftar gempa bumi dahsyat yang pernah menghantam bumi, ada itu semua juga. Nah saya cuma mau beritahu beberapa. Yang pertama yang paling tinggi yaitu 9,5 skala Richter terjadi tahun 1960 di Chili. Dan kemudian yang luar biasa ada 3 kali gempa bumi yang termasuk juga itu sangat tinggi, sangat dahsyat yaitu di Indonesia. Misalnya ya di pantai barat Sumatera, itu Padang, ya, Pulau Mentawai, ya, tahun 2004 itu terkena tsunami. Karena gempa bumi itu ukurannya 9,3 skala Richter. Ya. Yang kedua di Indonesia yang dahsyat juga adalah di Sumatera Utara, Aceh. Kita ingat tahun 2005 itu, pada waktu ya Natal, ya, itu dikatakan ya gempanya itu 8,7 skala Richter. Sehingga menyebabkan ada tsunami. Dan jauh sebelumnya tahun 1938 juga pernah terjadi di Indonesia di Laut Banda. Itu ada gempa bumi 8,5 skala Richter. Nah Bapak Ibu Saudara itulah semua data-data mengenai apa yang terjadi di bumi sebagai tanda-tanda akhir zaman. Lalu kemudian juga yang tidak ada di Alkitab tapi juga saya pikir ini penting untuk kita juga jadikan sebagai ya perhatian untuk kita bisa tahu dan melihat tanda-tanda akhir zaman dan mengenai berdirinya negara Israel. Berdirinya negara Israel yaitu pada 14 Mei 1948. Ribuan orang Yahudi kembali ke tanah Israel dalam 52 tahun terakhir. Khususnya pada tahun 1991 ketika itu Rusia ya terpecah, negara tirai besi itu jatuh terpecah-pecah. Maka banyak orang Yahudi kembali ke negaranya atau ke Palestina. Nah pada tanggal 6 Desember 2017, ya Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah itu salah satu tanda juga berdirinya negara Israel sehingga juga kalau kita mengutip dari ayat Alkitab, dari kitab Injil Lukas, Yesus berkata, ya, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas,
Kata bertunas ditafsirkan sebagai Israel yang mulai bertumbuh. Kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian juga kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman dari pembangunan kembali Bait Allah yang ketiga. Bait Allah dibangun pada zaman Raja Salomo itu yang pertama. Kemudian dihancurkan oleh Raja orang-orang Kasdim. Dan kemudian didirikan lagi pada zaman itu Nehemia. Ya. Dan kemudian dihancurkan lagi oleh Herodes pada tahun 70 Masehi. Nah sekarang ini sedang mau dibangun lagi Bait Allah yang ketiga. Nah ini sebagai tanda-tanda lagi kata firman Tuhan bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Ya. Sudah diupayakan sejak Agustus 1967. Kemudian dicoba lagi tahun 83 setelah dihalang-halangi ya oleh oposisi yaitu orang-orang Arab ya. Lalu tahun 83 kemudian terus berlanjut. Tahun 1990 majalah Time membahas masalah ini. Artinya sedang terus diolah bagaimana supaya Bait Allah ini bisa didirikan sampai sekarang terus diusahakan. Dan inilah tanda bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Setelah saya menguraikan semua itu mengenai tanda-tanda akhir zaman. Apakah Bapak Ibu saudara memperhatikan? Apakah Bapak Ibu saudara itu juga betul-betul saat ini ya fokus kepada akhir zaman? Apa reaksi kita setelah kita mengetahui semuanya itu? Ini penting. Apa reaksi kita setelah kita mengetahui tanda-tanda akhir zaman yang sudah berlangsung dan terus-menerus akan digenapi? Mungkin ada yang merasa takut, ada yang merasa cemas atau khawatir, atau juga bersikap masa bodoh. Apa yang harus kita lakukan menurut Alkitab? Apa yang Alkitab katakan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menghadapi akhir zaman? Saudara-saudara, inilah yang saya pikir penting untuk kita juga jadikan sebagai pedoman dalam khotbah saya. Bagaimana kita menyikapi akhir zaman? Yang pertama, kita perlu sadar dan tahu bahwa Yesus akan datang kembali itu satu kepastian. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah pasti. Jangan ragu-ragu lagi. Dan kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi jangan berusaha memprediksi atau meramal kapan bila mana Tuhan akan datang. Ya, sekali lagi waspadalah. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada orang yang mulai menghitung-hitung, meramal, dan hal itu tidak perlu kita ikuti. Ya. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan seperti pencuri pada malam. Artinya tidak ada satupun yang tahu kapan itu terjadi. Seperti pencuri yang datang juga tidak beritahu dulu. Ya, sama yang punya rumah. Ya, nggak ada yang pencuri kasih informasi bahwa nanti saya jam sekian pada hari ini saya akan datang untuk mencuri. Demikian juga hal mengenai kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana sikap kita yang kedua. Kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah ini yang penting. Apakah kita punya iman kepada Yesus Kristus? Seperti dikatakan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, akhir zaman itu tiba, hari Tuhan tiba,
adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang penting. Apa kita memiliki iman kepada Yesus Kristus? Sebab yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa adalah iman kepada Yesus Kristus. Yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepada Dia mendapatkan pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Apakah kita sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus? Itu yang penting menyikapi akhir zaman. Bukan cuma datang ke gereja. Bukan cuma dibaptis jadi anggota gereja. Tapi memiliki iman kepada Yesus Kristus. Punya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sikap yang berikutnya adalah tekun beribadah. Saya baca dari Ibrani pasal 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau pada zaman itu ketika surat Ibrani ditulis dikatakan hari Tuhan yang mendekat, apalagi sekarang. Nah maka itu kata firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya kita harus tekun beribadah. Harus saling mendorong, menasihati supaya kita itu suka beribadah. Beribadah itu berarti kita itu bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Bersekutu dengan saudara kita seiman, saling menguatkan satu sama lain. Itulah manfaat ibadah. Walaupun sekarang ini memang kita tidak bisa beribadah tatap muka karena pandemi COVID-19. Tapi itu berarti bukan menghilangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Atau menghilangkan persekutuan kita dengan saudara kita seiman. Sebab dengan adanya teknologi sekarang ini kita bisa menikmati tetap bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara kita seiman. Bahkan dengan teknologi sekarang kita miliki, kita bisa bersekutu dengan orang-orang yang di seluruh dunia. Ya. Dengan WhatsApp, dengan Instagram, Facebook, kita bisa berhubungan dengan semua orang di dunia. Bukankah itu luar biasa? Ya. Tekun beribadah. Itu salah satu yang kita harus sikapi menjelang akhir zaman. Lalu yang keempat, firman Tuhan mengatakan supaya kita menguasai diri, tetap tenang, supaya dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itulah yang juga harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menjelang akhir zaman. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa berarti kita berhubungan dengan Tuhan. Bukan cuma sebagai kewajiban agama. Tapi sebagai suatu hubungan intimasi dengan Tuhan. Semakin kita sering berdoa, semakin kita dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan doa itu seperti nafas. Nah kalau kita bernafas, ya, maka kita bisa hidup. Demikian juga kalau kita juga berdoa, maka rohani kita hidup. Tanpa kita bernafas kita mati, demikian juga tanpa doa, rohani kita akan mati. Dan yang kelima, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Dalam Matius pasal 25 ayat 13, firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, tadi sudah dikatakan oleh firman Tuhan juga, hari Tuhan seperti pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Malaikat pun tidak. Nah karena itu apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Apa itu arti berjaga-jaga? Berjaga-jaga arti itu bersiap-siap. Sadar bahwa kedatangan Tuhan itu adalah akan terjadi. Sesuatu yang pasti. Tapi kita tidak tahu kapan. Maka itu kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Nah perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh dalam Matius pasal 25 ayat 1-13. Itu memberikan gambaran bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus menantikan kedatangan Tuhan dengan tekun. Ya.
memiliki persiapan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Itulah artinya berjaga-jaga. Ya. Punya persiapan. Dan persiapan itu penting. Sebagaimana juga Tuhan sudah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama kali di Bethlehem. Jadi Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, Mesias yang lahir di Bethlehem. Dan kita orang Kristen adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya juga dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan kedua kali bukan di Bethlehem tapi di Bukit Zaitun. Pertanyaanlah, apakah kita juga mempunyai kesiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali ini? Apa kita juga siap menjadi seperti Yohanes Pembaptis di zaman akhir? Yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus di Bethlehem. Dan kita sebagai anak Tuhan, dipilih Tuhan, diutus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus di Bukit Zaitun. Apa kita mau seperti Yohanes Pembaptis? Yaitu apa? Memberitakan Injil. Supaya banyak orang bertobat. Kalau kita semakin sering memberitakan Injil, maka semakin banyak orang mendengar Injil, maka kedatangan Yesus itu semakin dekat. Sebab di dalam ayat yang terakhir yang akan saya baca, dalam Matius pasal 24 ayat 14, yang merupakan ayat kunci dari pembacaan di dalam perikop kita pada minggu ini, dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan diberitakan. Siapa yang beritakan? Bukan malaikat. Kepada siapa Yesus Kristus memerintahkan supaya Injil diberitakan? Kepada semua murid-muridnya. Kepada semua orang yang menjadi pengikut Yesus. Kepada anak-anak Tuhan yang hidup sekarang ini, yang sudah menerima keselamatan. Supaya membagi keselamatan itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Berita kesukaan, pengampunan dosa harus diberitakan kepada semua bangsa. Nah, itulah tugas kita. Supaya Injil kerajaan sorga itu diberitakan di seluruh dunia. Dan setelah itu barulah tiba kesudahan. Apa kita sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Tuhan? Kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman. Apa kita perhatikan bagaimana sikap kita? Apa kita juga mau sungguh-sungguh punya sikap seperti apa kata firman Tuhan? Yaitu berjaga-jaga. Mempunyai persiapan. Untuk sungguh-sungguh kita nanti waktu Yesus datang kedua kali, kita sudah memiliki iman. Dan kita sudah dekat dengan Tuhan karena kita sering berdoa. Dan kita selalu juga sering beribadah. Dan akhirnya Yesus juga katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak perlu kita khawatir tentang tanda-tanda akhir zaman. Yesus bersama kita. Sampai akhir zaman. Tidak perlu kita cemas dengan apapun yang terjadi. Sebab Yesus bersama kita. Dialah Immanuel. Allah yang beserta kita. Tidak usah khawatir. Yesus katakan jangan kamu khawatir. Sebab kekhawatiran itulah dicari oleh orang-orang dunia. Atau yang dimiliki orang dunia. Tapi kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menguatkan kita. Bahwa aku menyertai kamu, kata Tuhan Yesus, sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus terus bekerja, menyempurnakan kebenaran dalam hati kami. Sehingga juga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai sikap yang benar di dalam menghadapi kedatangan Tuhan, dalam kami juga melihat, memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak takut karena kami percaya Tuhan bersama kami sampai akhir zaman. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan ajar kami untuk terus kami semakin hari semakin tekun mengiring Tuhan dalam beribadah,
berdoa, membaca Alkitab, dalam kami juga terus menerus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami Bapa. Berkati terus untuk jemaat Tuhan di Gereja Sedang Kristus di Jakarta ini. Berkati semua para majelis jemaat, para pengerja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Supaya melalui pelayanan mereka, jemaat semakin diperlengkapi, dan juga jemaat Tuhan makin bertumbuh, dan kerajaan Tuhan makin diluaskan. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Gembala kami yang baik. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibawakan hambanya. Dan sekarang mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian doksologi, setelah itu akan ditutup doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat oleh hambanya. Dan setelah itu kita akan naikkan amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur saat ini karena kami masih diizinkan Tuhan atas kasih karunia menikmati ibadah, menikmati persekutuan, dan juga menikmati lawatan firman Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami lebih peka dengan tanda-tanda zaman, supaya kami boleh dibawa untuk lebih peka secara rohani, mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan, supaya hidup kami boleh betul-betul hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bersamaan dengan ini kami juga tetap mengingat bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang semakin berat, di tengah tongkrongan yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Kami berdoa biarlah perlindungan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Menyerahkan Bapak Presiden Jokowi, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan hikmat marifat dari surga, supaya beliau boleh memimpin dan memberikan satu arah yang tepat untuk mencapai kemajuan di masa depan. Baik beliau sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan di dalam seluruh usaha-usaha kerjasama dengan berbagai pihak. Tuhanlah kiranya memberkati, supaya kiranya di tengah-tengah usaha di mana memutus rantai COVID-19 ini, dan kami sungguh bersyukurlah ada vaksinasi dan akan segera dilaksanakan. Tuhanlah kiranya memberkati, dan bahkan kami semua rakyat Indonesia boleh menyambut dengan gembira, karena kami boleh mendapatkan sesuatu yang sangat baik untuk kesehatan di masa depan. Sehingga dengan putusnya mata rantai, dan kiranya perekonomian Indonesia boleh mengalami kemajuan di masa depan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk seluruh gereja Sedang Kristus dan gereja lokal dimanapun ada. Mohon bimbingan penyertaan Tuhan bagi setiap gembala sidang, hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, evangelis, dan juga para majelis gereja, pengurus komisi. Biarlah kiranya kami Sedang Kristus tetap di tengah-tengah situasi pandemi ini berkonsentrasi di dalam kami bagaimana memajukan, mengembangkan pekerjaan Tuhan. Jadi di bawah kepemimpinan sinode, biarlah Tuhan juga memberkati sinode untuk bisa memberikan satu arahan yang baik supaya tetap kami bersatu sebagai gereja Sedang Kristus. Terima kasih bahwa hari ini kami juga datang memberi persembahan. Biarlah segala persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Engkaulah kiranya memberkatinya, agar kami semua jemaat yang sadar bahwa kami telah diberkati, kami boleh membawa sebagai bentuk iman dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa dan Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus, Putra yang tunggal, dan janji penyertaannya oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian berakhirnya ibadah pagi kita hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Tuhan memberkati.